diharapkan yaitu peserta didik itu dapat menyimpulkan isi dari puisi rakyat dengan tepat. Kemudian dapat menentukan makna kata yang ada di dalam puisi ini. Jadi tentang puisi rakyat ya Bu ya, siswa menyimpulkan isi puisi rakyat. Baik Ibu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Nah, untuk pengembangan itu salah satunya siswa itu dapat menentukan makna kata sulit. Siswa dapat mencari misalnya di dalam kamus, bisa berupa di kamus digital ya Bu, apalagi sekarang era digital. Gitu. Kemudian dengan dilakukan presentasi dengan apa yang mereka sudah temui, kata sulit dalam puisi rakyat yang mereka sudah temui. Baik, jadi ada mencari kata sulit dan maknanya, lalu presentasi dan diskusi juga Ibu ya. Baik Ibu, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas seperti apa? Misalnya strateginya, modelnya, metodenya. Rancangan yang nanti akan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran dalam materi puisi rakyat itu yang pertama saya menggunakan metode itu menggunakan tanya jawab dengan peserta didik tentang materi yang disampaikan, kemudian berdiskusi dan penugasan. Kemudian ada lagi model yang nanti akan saya gunakan yaitu model discovery atau pembelajaran penemuan. Selanjutnya ada pendekatan yaitu dengan pendekatan saintifik dalam hal ini yang nanti akan saya lakukan ya, pendekatan dengan metode dan model pembelajaran. Jadi poin yang dapat saya simpulkan, tadi ada tanya jawab, ada penugasan dan diskusi. Baik. Nah dari yang tadi sudah Ibu paparkan, kira-kira media yang Ibu gunakan apa saja Bu? Media salah satunya ada media layar interaksi untuk menyampaikan materi, kemudian video, kemudian juga menggunakan teks yang sudah disediakan. Lengkap ya Bu ya. Baik, kira-kira dari semua yang sudah Ibu rencanakan nih, waktu pelaksanaannya kapan nih? Saya mengambil insya Allah ya waktu untuk kegiatan supervisi yang akan digunakan saya berencana yang tanggal 23 Oktober pada jam ke-7 dan ke-8. Jadi tanggal 23 itu hari Senin. Oh, hari Senin. Baik Ibu, nanti saya akan datang pada hari Senin tanggal 23 Oktober ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan Ibu nanti juga ketika kita sudah melakukan supervisi nanti akan ada juga kegiatan pasca ya Bu ya, nanti ada pasca observasi. Oh ya Bu, terakhir nih, dari pertemuan kita, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang bisa saya dapatkan dari percakapan hari ini, terutama dalam kegiatan pembelajaran itu saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan aktif untuk peserta didik. Itu. Baik, aduh Ibu saya sudah tidak sabar nih ingin melihat dan segera menyaksikan gitu apa yang sudah Ibu rancang tadi, betul-betul sangat membuat saya tidak sabar untuk nanti datang ke tempat Ibu mengajar. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat sampai nanti tiba waktunya hari Senin ya Bu ya, tanggal 23 Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Ayo, tangan boleh.
Baik, kalau tidak ada, sebelum nanti kita memulai pembelajaran untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya kita belajar apa nih? Supaya kita harus ingat belajar apa? Ekspansi. Kita sudah mempelajari beberapa teks ya. Ada teks fantasi, kemudian apa lagi? Ada teks prosedur, teks deskripsi ya. Di awal kita belajar teks deskripsi, kemudian teks fantasi. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang puisi rakyat. Pernah dengar tidak puisi rakyat itu apa? Yang tahu pernah dengar puisi rakyat? Pernah belajar waktu di SD, misalnya belajar pantun, pernah syair, puisi, pernah Gurinda? Tidak, ibu belum tahu apa itu Gurinda. Nanti kita akan pelajari ya, apa itu yang dimaksud dengan puisi rakyat. Nah, puisi rakyat. Puisi rakyat itu adalah peninggalan sejarah dari leluhur kita. Kalau sekarang sudah dimodifikasi ya puisi itu. Kalau dalam bentuk puisi itu sekarang sudah dimodifikasi. Kalau dalam bentuk puisi sekarang ada yang namanya musikalisasi puisi. Pernah dengar tidak? Pernah dengar tidak? Musikalisasi puisi, puisi yang menggunakan irama musik. Pernah dengar? Nah, itu ya. Kalau puisi rakyat adalah puisi yang diwariskan oleh leluhur kita pada zaman dahulu kala. Dulu orang berkomunikasi itu bisa melalui dengan puisi rakyat. Salah satunya adalah dengan pantun. Ada yang bisa bikin pantun? Bikin pantun? Tuh bisa? Ayo bikin pantun. Ada? Apa? Devi boleh? Yang apa? Apa yang ada-adanya? Ayo coba siapa yang mau bikin pantun sama pantun? Sering kalian melihat orang berkomunikasi dengan pantun? Sering tidak? Sering? Diupin-ipin ibu, contohnya kumaha? Ada yang mau memberikan contoh? Contohnya Jarjit, si Jarjit kalau berkomunikasinya yaitu dengan kalau orang zaman dahulu selain dari komunikasi bisa melalui syair, kemudian bisa melalui pantun, dan ada juga melalui gurinda. Nah, hari ini yang akan kita pelajari kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Di sini ada ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menyimpulkan isi puisi rakyat. Puisi rakyat itu terdiri dari yang pertama ada apa? Pantun. Kemudian ada syair.
dari puisi rakyat. Pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang disajikan dalam bentuk tulisan ya. Nah, ini adalah salah satu tujuan pembelajaran. Apa nih tujuan pembelajaran dari kita itu belajar puisi rakyat itu tujuannya untuk apa? Kita harus mengetahui. Setiap pembelajaran kita harus mengetahui nih tujuan pembelajarannya apa. Yang pertama dari sini, melalui kegiatan belajar mengajar, kalian itu harus mampu apa yang pertama? Menyimpulkan isi pantun. Nanti kita akan belajar nih pantun itu cirinya apa saja, bentuknya seperti apa. Selain juga kita nanti akan belajar bentuknya seperti apa ya. Sajak AB katanya Bu, kata Devi salah satu cirinya itu adalah pantun itu bersajak AB. Nanti kita lihat AB itu seperti apa. Menyimpulkan isi pantun. Yang kedua ada menyimpulkan isi gulindang. Terus yang ketiga ada menyimpulkan isi dan yang keempat menganalisis makna kata pada puisi rakyat dengan ibu kata itu kalian nanti mencari arti kata dari sebuah puisi rakyat, kemudian dari puisi rakyat yang terdiri dari pantun, kemudian apa lagi? Ada syair, terus ada gulindang, apa lagi? Sudah ya, jadi ada 3: pantun, gulindang, syair, dan pantun, gulindang, dan syair. Jadi ada 3. Ini yang harus nanti di tujuan pembelajaran yang harus kalian jadi belajar pantun itu ada tujuannya ya. Nanti kita akan belajar menganalisis nih. Nanti kita akan belajar mencari makna kata dari nanti pantun yang akan kita pelajari. Bagaimana nih cara menyimpulkan puisi rakyat? Nah, ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, nanti kalau kita mau menyimpulkan sebuah puisi rakyat, yang pertama yang harus kita lakukan apa dulu? Membaca puisi. Harus membaca dulu. Kalau kita tidak membaca, kita bisa tidak menemukan informasi dari teks tersebut. Jadi kita harus membaca dulu syair atau pantun yang akan kita pelajari, yang akan kita analisis, yang akan kita cari nih kata apa yang ada, kata apa yang sulit di dalam pantun ya. Yang pertama membaca puisi secara berulang. Puisi rakyat itu yang tadi ada 3 jenis, ada pantun, syair, dan gulindang. Yang kedua menemukan kata kunci dari setiap baris atau lirik yang ada di dalam pantun, syair, dan gulindang. Yang ketiga menafsirkan puisi sesuai bahasa yang digunakan. Yang keempat ada menyimpulkan isi berdasarkan makna yang telah dipahami. Tahu makna kata, arti kata. Nanti kita akan cari nih di kamus besar bahasa Indonesia. Ada yang punya di rumah? Tidak ya. Kalau kamus tidak punya kuota, nanti di HP juga kita bisa download loh. Kita bisa download kamus digital. Nanti di HP kita download kamus digital. Jadi sekarang kan sudah era digital ya, apapun sudah mudah. Jadi pergunakan IT itu menggunakan handphone itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran. Jadi nanti kalau misalnya ibu saya mau carinya di HP, di download dulu si kamus digitalnya untuk mencari makna kata dalam puisi rakyat yang terdiri dari pantun dan dari syair dan gulindang. Nah, kita lihat tadi Devi sudah bilang, ibu pantun itu ciri-cirinya apa tadi? Bersajak AB. Kita buktikan, betul tidak? Lihat ya, kelihatan tidak? Di sini ada ya, pantun. Pantun itu adalah jenis puisi lama ya, yang terikat oleh aturan. Setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Jadi pantun itu ada 4 baris, tidak bisa lebih. Misalnya pantun itu saya mau bikinnya jadi 10 baris misalnya. Beda kalau itu nanti masuknya ke bukan saja. Kalau sajak itu ada di bahasa Sunda, kalau di bahasa Indonesia
oleh Devi itu disebut dengan rima. Ibu kumaha cara menentukan rima? Ada yang bisa? Kata terakhirnya harus sama. Kita nanti baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Jadi berpasangan ya antara 1 dengan 2. 1 dengan berapa? 1 dengan 2 itu disebut dengan sampiran. Kalau 3 dan 4 disebut dengan isi. Nah, berdasarkan isinya terletak pada baris. Jadi kalau yang namanya isi dari sebuah pantun adanya di bait keberapa? Di bait ketiga dan keempat. Nih ada contoh dari pantun. Nah, lihat ya, ini contoh pantun. Siapa yang mau bacakan? Ayo, diacungkan tangannya boleh Devi. Yang keras suaranya. Pergi ke laut membawa jala, jala ditebar sambil mengikat. Meski hidup banyak berkendala, haruslah kita selalu mengingat. Nah itu adalah salah satu contoh dari pantun. Kita lihat tadi yang disebut sampiran yang mana? Bait mana sampiran? Sampiran itu yang mana coba? Pergi ke laut Pergi ke laut membawa jala ditebar sambil mengikat. Itu disebut dengan sampiran. Kalau yang disebut dari isi dalam sebuah pantun, satu bait itu ada sampiran dan ada isi. Coba ya. Meski hidup banyak berkendala, haruslah kita selalu mengingat. Betul, itu disebut dengan Isi. Kita lihat ya, di sini ada, nanti kalian akan menyimpulkan isi dari sebuah pantun. Contohnya ya, ini menyimpulkan isi dari sebuah pantun. Nanti seperti ini, cari nih kata yang sulit dalam sebuah pantun itu. Di sini mana kata yang sulitnya? Ada kata jala, kata sulit ya. Nanti kalian bisa cari di kamus ini. Apa sih arti dari kata jala? Bisa dicari nih di kamus di sini atau bisa di kamus digital. Oh, jala itu artinya nanti apa di sini? Nanti kalian setelah tahu dari kata-kata ini bisa menyimpulkan isi dari pantun tersebut. Kita bisa menyimpulkan nih, menceritakan tentang apa pantun tersebut. Nah ya, yang pertama ada jala. Yang kedua ada kata apa? Kendala. Kata kendala. Di sini ada artinya nih. Kendala itu halangan, apalagi rintangan, faktor, atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Gitu ya. Nah, ngerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada. Sebelum nanti lanjut ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Ibu yang mana sampiran dan yang mana misalnya isi? Sudah paham? Sudah. Jadi kalau sampiran itu ada di bait 1 dan bait yang kedua. Kalau isi ada di bait 3. Kalau misalnya tadi menentukan apa kata Devi ada AB itu teh apa namanya? Rima. Coba kumaha cara menentukan rima. Yang pergi ke laut membawa Pergi ke laut membawa jala. Terus meski hidup banyak berkendala, akhirannya sama tidak? Sama. Di akhir katanya sama. Kemudian kita lihat yang bait kedua. Kata yang kedua, jala ditebar sambil mengingat. Sama tidak dengan bait yang keempat? Sama tidak akhirannya? Haruslah kita selalu mengingat. Ada a, ada ak ya, itu akhiran. Itu disebut dengan rima. Ngerti? Paham? Kalau misalnya disuruh coba cari rima yang ada dalam pantun, itu misalnya menyanyikan sebuah pantun, kalian harus sudah paham. Kalau mencari rima itu biasanya ada adik-adik kan ya? Berarti di apa kata yang pertama dengan kata yang ketiga, yang kedua dengan yang keempat. Paham? Paham tidak? Ini yang sebelah sini, Leo, paham tidak? Paham? Sudah paham? Kita lanjut ya. Tadi sudah menemukan nih ada jala dan ada kendala. Terus kita
puisi rakyat yang kedua ada yang disebut dengan Gurindam. Apa itu gurindam? Kita bisa lihat ya di sini, kita bisa baca. Puisi lama yang terikat aturan. Gurindam syarat dengan agama dan moral. Pertama berisi tentang soal atau masalah. Baris kedua berisi jawaban. Kalau tadi kan kalau misalnya pantun ada sampiran dan ada sisi. Kalau ini berhubungan dengan berisinya tentang soal atau masalah. Kemudian akibat dari masalah atau soal pada baris pertama. Isi gurindam terdapat pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat atau filosofi. Biasanya kalau sekarang disebutnya apa kalau gurindam? Mungkin kalau filosofi itu nasihat. Sering kalian melihat kata-kata mutiara? Sering tidak menemukan kata-kata bijak atau kata mutiara? Nah, itu juga sama termasuk ke dalam gurindam ya. Nah, karena itu juga filosofi hidup atau kata-kata mutiara. Oleh karena itu fokuskan pada baris kedua jika akan menyimpulkan gurindam. Jadi kalau kalian mau menyimpulkan sebuah gurindam, fokusnya ada di baris kedua. Di baris keberapa? Baris kedua. Kalau pada pantun baris keberapa? Kita bisa menyimpulkan. Isi itu ada di baris keberapa? Kalau baris ke satu itu disebut dengan lanjut ya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyimpulkan pantun. Sekarang kita belajar bagaimana cara menyimpulkan gurindam. Lihat ya di sini. Ini adalah salah satu contoh gurindam ya. Kata-kata mutiara itu disebut dengan gurindam ya. Filosofi hidup ya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanyalah dan belajarlah tiada jemu. Kata sulit yang kalian temukan di sini apa? Di sini ada kata jemu. Tahu tidak kalian kata jemu? Tahu tidak kata jemu? Kata jemu itu bosan. Apa kata jemu? Bosan, tidak suka lagi. Ya. Nah, ini makna katanya. Nanti kita simpulkan ya. Terus paham? Jadi nanti kalian mencari nih kalau nanti disajikan sebuah gurindam, kemudian apa lagi? Pantun, kemudian syair, misalnya nanti disajikan nih. Atau misalnya boleh kalian karena sekarang apa namanya? Kita bisa belajar menggunakan apa? Handphone. Kalian bisa cari nih materi yang sesuai dengan apa yang sekarang kita pelajari. Contoh-contoh pantun itu kan di Google banyak ya. Nanti kita bisa menyimpulkan, oh ibu ini makna kata dari pantun ini. Nanti kita boleh cari artinya di mana cari artinya? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh ibu ini artinya. Nanti kita setelah mengetahui arti itu kita dapat menyimpulkan dari isi pantun. Ya, ini salah satu contoh gurindam. Sudah paham? Ada yang bisa bikin kata-kata mutiara? Ayo, ada yang bisa contoh kata-kata mutiara? Ayo Devi lagi. Yang lainnya mana yang laki-lakinya tidak bersuara? Apa? Kantung. Ayo, ada yang bisa? Kan suka bikin, mungkin kalian update di WA bikin kata-kata mutiara nih. Sekarang ayo tuangkan dalam pembelajaran. Ada yang bisa bikin kata-kata mutiara? Ayo, apalagi? Apa Devi? Oh, apa salah juga namanya juga kita sedang belajar. Apa Devi? Ada lebih penting daripada ilmu. Ada katanya lebih penting daripada ilmu. Bisa tidak? Ada lebih penting daripada ilmu. Terus karena orang beradat sudah pasti berilmu. Masuk tidak kepada gurindam? Bisa tidak disebut gurindam? Bisa ya. Itu salah satu tadi yang dicontohkan oleh Devi. Orang beradat sudah pasti berilmu. Ada artinya apa? Yang dimaksud di dalam gurindam ada kata adat ya. Nanti coba lihat. Kalau yang kalian
sikap atau perilaku atau tingkah laku sama ya. Jangan lupa berkata. Ayo, yang kedua. Yang ketiga ya, ada yang disebut dengan syair. Kenapa sih? Lesu. Biasanya kan rame. Yang ketiga ada disebut dengan apa? Syair. Ada disebut dengan syair. Ada yang mau baca apa itu syair? Ayo, yang laki-lakinya biar tidak ngantuk. Oh, dibaca. Yang mau baca tinggal baca. Ayo. Ayo. Apaan coba yang keras suaranya? Isi syair terletak pada sebuah baris, berupa bisa atau berupa. Bahasa yang digunakan biasanya berupa biasa, maka biasa itu merupakan bentuk nama dalam syair. Jadi, penggunaan syair harus Pada semua lari. Kalau tadi dalam gurindam, kalau kita mau menyimpulkan isi ada di mana katanya? Kalau tadi dalam gurindam ada di baris kedua. Kalau mau menyimpulkan isi pada gurindam ada di baris kedua. Sedangkan kalau di dalam syair kita mau menyimpulkan isi ada di mana? Isi syair itu harus berdasarkan dari semuanya disimpulkan. Tadi kan kalau misalnya pantun mah adanya di baris ketiga dan empat. Kemudian gurindam adanya Bu di baris kedua. Sekarang kalau misalnya syair adanya di mana kalau misalnya kita mau menyimpulkan apa? Menyimpulkan isi dari syair apa itu yang diceritakan. Itu ada di baris keberapa? Ada di baris semuanya ya. Nah, ini contohnya lagi. Contoh daripada syair. Siapa yang mau baca? Ayo. Biar tidak ngantuk. Ayo. Mana pembelajaran yang aktif? Ayo, ada orangnya yang lainnya. Ayo, siapa yang mau baca? Faisa, coba. Wahai anak dari ibadah kuliah, terus terang janganlah segan. Apa yang benar kau katakan, apa yang salah kau beri. Nah, ini ada salah satu contoh syair ya. Nih, wahai ananda intan pilih, wahai ananda intan pilihan, berterus terang janganlah segan. Apa yang benar engkau katakan, apa yang salah engkau berikan. Menurut kalian ini yang saya katakan apa makna yang disampaikan oleh penyair kepada pembacanya? Ini dari ayo yang lainnya mulai. Ayo, mangga. Ayo. Wahai ananda intan pilihan. Apa itu ya? Ananda intan pilihan ya. Ada kata iman. Iman itu tadi menunjukkan adalah berarti menunjukkan tentang kebanggaan ya, anak kebanggaan. Berterus teranglah, janganlah segan. Apa maksudnya? Itu tidak boleh berbohong, katakan apa yang benar dan katakan apa yang tidak benar. Tidak ada segan balas enggan. Kemudian ada segan memberitahu, mengatakan. Di sini ada kata-kata yang nanti kalian bisa cari ya. Nah, kemudian itu yang disebut dengan kesimpulan. Dengan simpulan dari gurindam tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pantun, kemudian apa lagi? Gurindam, syair. Ada lagi sudah bisa membedakan ketiga puisi layak tersebut? Sudah bisa? Sudah paham kalau misalnya nanti disuruh bagaimana menyimpulkan isi dari pantun? Sudah bisa menyimpulkan isi pantun. Yang pertama berarti harus mencari apa dulu? Carilah kata sulit yang ada dalam pantun tersebut. Ya, kemudian maknanya apa atau arti dari kata sulit itu apa? Nanti kalian bisa cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sudah paham? Tidak ada yang mau bertanya ini? Benar, sudah paham? Kalau sudah paham kita buktikan nih. Silakan kalian duduk berkelompok. Kelompoknya sudah ada kan ya? Yang kelompok bahasa Indonesia yang sudah ibu kasih kelompoknya. Silakan duduknya per kelompok. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, sudah paham tentang pantun, gurindam dan syair,
Apa nih Bu yang harus kita kerjakan? Terus apa nih yang kita kerjakan? Tadi kalian sudah paham tentang mencari makna kata dalam sebuah pantun, syair dan apa? Tugasnya nanti Ibu akan kasih kalian apa namanya tabel. Di sini ada sebuah tabel. Yaitu nanti kalian boleh cari pantun, gurindan dan syair di mana di Google boleh cari ya, tapi carinya boleh di Google. Tapi nanti setiap kelompok akan dibagikan siapa yang nanti yang kelompok mana yang cari pantun, kelompok mana yang cari syair, kelompok mana yang cari gurindan. Terus bagaimana Bu cara mengerjakannya? Untuk mengerjakannya nanti kalian isi di sini. Nomor 1 misalnya apa nih kata sulit yang kalian temukan dalam pantun atau gurindan atau syair tersebut, tuliskan di sini. Nanti kalian boleh kalau yang tidak ada HP di kelompoknya, kalian boleh bisa menggunakan kamus ya. Silakan dicari. Ada yang kelompoknya tidak bawa HP? Ada, berarti satu kelompok semuanya ada HP-nya. Ada? Nggak ada HP? Itu ada HP nggak? Ada HP. Terus ini ada, ini yang ini ada kuotanya enggak? Ada. Tapi kalau searching nggak ada kuotanya kan sulit. Berarti hanya kelompok 4 yang tidak ada. Oke baik, kalau misalnya kelompok 4 tidak ada, nanti Ibu akan kasih kalian pilihan satu teks. Nanti boleh kalian ambil satu teks, berarti teksnya yang ini yang sudah ada di Ibu ya. Kalau yang lainnya kalian nanti boleh bebas cari teksnya yang mana. Atas ke. Jadi nanti diisi di sini maknanya apa, nanti kesimpulannya apa. Yang tadi seperti sudah Ibu contohkan, ya paham tidak? Paham? Nah seperti ini tadi ada kata sulit, intan, segar ini. Nanti simpulkan di sini. Nanti dari hasil pekerjaan yang sudah kalian kerjakan nanti dipresentasikan di depan. Pantun apa yang tadi kalian temukan? Nanti boleh, sudah bisa kan belajar presentasi yang kemarin Ibu ajarkan? Sudah presentasi. Nanti siapa yang akan baca pantunnya? Terus nanti siapa yang akan menjelaskan mana maknanya, mana kata sulitnya, mana maknanya, dan siapa nanti yang akan menyimpulkan? Nanti tidak? Jadi dengarkan ya, dipasang telinganya, didengarkan. Kelompok 1 silakan kalian cari syair. Boleh bebas bentuk judul syairnya boleh bebas dicari di internet, di Google boleh bebas. Ibu berapa syairnya harus kita cari, berapa syairnya maksimal kalian boleh cari 2 syair ya, boleh 2 syair. Jadi kalau misalnya 1 syair juga tidak apa-apa ya, yang penting sudah mengerti. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 silakan nanti kamu cari pantun. Ada HP-nya, ada kuotanya, boleh cari di HP pantun. Pantun itu banyak ya, kalau di Google beragam banyak ya. Kelompok 3 mana ini? Kelompok 3 kalian cari syair. Syair udah ya? Syair, pantun, gurindan. Terus kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 4 mana? Nih ya. Kelompok 4 berhubung Ibu saya tidak bawa nih HP-nya. Ya sudah, Ibu kasih kamu teksnya, silakan dicari. Itu ada
tidak mau carinya di HP, pusing mau carinya di kamu, boleh nah kamu sini kalian itu belajar mencari makna kata. Kadang ada anak itu yang masih kurang paham bagaimana cara membaca kamus, ya kan? Kadang kalian sulit menemukan kata-kata di kamus. Kumaha ibu sama persis dengan kamus bahasa Inggris, hanya di sini menggunakan bahasa Indonesia. Apa sih? Saya boleh kalau mau daripada yang lain yang nanti kerja kelompok itu selesai, boleh yang ini bantu. Oh, kamu cari ini cari ini. Kenapa? Pantunnya ditulis boleh. Kan, pantunnya tulis di belakangnya. Ya. Tapi maksimalnya 2. Berarti kalau sampai sudah ada kelompok ini. Baik, kalau misalnya sudah, kelompok 1 bisa ke depan. Atau mau kelompok siapa dulu boleh diacak, gak apa-apa.
kalian yang akan mempresentasikan menyimpulkan isi dari gurindam. Ayo, yang tadi dia sudah cari. Nah, kita lihat ya, kita perhatikan. Kalian sudah menanggapi ini, sudah betul tidak? Yang sudah disampaikan oleh kelompok 6. Yang keras ya suaranya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan gurindam. Nama saya Cailan Akila Sahwahita sebagai moderator. Yang keras. Nama saya Marcel. Bacakan, silakan gurindamnya. Siapa yang mau membacakan gurindamnya? Ayo. Ya Marcel, tinggal dibaca. Baik-baik pemilik kawan, salah bisa jadi lawan. Terus Kata sulitnya baik-baik, ada kata sulitnya baik-baik. Terus selanjutnya makna tidak jahat, terhormat, tentang kelakuan seperti keturunannya dan sebagainya. simpulannya Cermatlah memilih teman karena yang disangka teman dapat menjadi musuh. sudah. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 6? Ada yang mau menanggapi? Tidak? Tidak ada yang mau menanggapi tentang gurindam yang sudah disampaikan oleh kelompok 6. Kalau tidak, silakan kalian boleh dilihat. Selanjutnya boleh kelompok 1 tentang apa ini? Penampilan dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Yang lainnya tolong perhatikan. Mulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang syair. Sebelum itu, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syakila Azka Fadila dan sebelah kiri saya Perkenalkan, nama saya Devi Julianti dan di sebelah kiri saya nama saya Dian. Perkenalkan, nama saya Faris. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Yang akan dibacakan oleh saudara Fakar. Contoh syair. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis diinjak, untuk bekal sepanjang usia. Dan yang akan membacakan kata sulit, makna akan dibacakan oleh Devi Julianti. Kata sulit yang menurut kami sulit adalah kata dieja. Dan makna dieja adalah melafalkan. Yang akan dibacakan semuanya dibacakan oleh Rangga. Kesimpulan dari syair yang sudah dibacakan oleh saudara Alhan, nasihat bagi anak muda untuk selalu semangat menuntut ilmu, sebab ilmu adalah bekal ilmu yang bermanfaat sepanjang usia. Itu saja dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sudah sesuai dengan ciri-ciri syair. Sudah sesuai dengan ciri-ciri daripada syair. Silakan kelompok satu. Sudah? Sudah. Tidak ada lagi yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak ada. Sudah, kalau tidak ada silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ya, tadi sudah Bu Rinda. Terus apa lagi? Sain. Satu lagi. Kelompok pantun mana? Kelompok pantun. Nanti kalau misalnya sudah selesai, jangan dulu ditutup. Nanti barangkali teman kalian ada yang akan menanggapi dari hasil presentasi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan pantun. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lulu Rasnadabiah dan di sebelah sini saya. Perkenalkan, nama saya Raihan dari kelas kiri saya. Perkenalkan nama saya Selly. Perkenalkan nama saya Wan. Yang pertama, pantun akan dibacakan oleh Rehan. Hujan turun buah mendung. Turunnya dari langit berwarna abu. Belajarlah dari subuh agar berakal dan juga berilmu. Kata sulit akan dibacakan oleh Sernita. Kata sulitnya adalah langit. Maknanya adalah bagian atas dari permukaan bumi dan digolongkan sebagai lapisan tersendiri yang disebut atmosfer. Simpulannya sudah. Kesimpulan akan dibaca oleh Rehan. Kesimpulan dari langit, belajar dengan giat agar mempunyai akal dan ilmu. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Boleh, jadi boleh menanggapi. Oke, kami dari kelompok 1 akan menanggapi kelompok Penampilan dari kelompok ya, dari kelompok 2. Menurut kami kelompok 2 sudah jelas, tapi mungkin suaranya kurang kencang ya. Jadi kencang. ya kurang lantang. Itu mungkin dari segi penampilan ya. Kalau dari segi isinya barangkali kelompok 1 mau menanggapi bagaimana materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Kita tadi sudah tahu ya tentang pantun. Sesuai sudah misalnya dengan ciri-cirinya. Ada? Sudah? Sudah selesai? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ya, tadi sudah ada, tadi sudah ada 3 perwakilan kelompok. Kita sudah paham tadi rata-rata setiap kelompok sudah paham ya. Sudah paham, sudah bisa menyimpulkan apa namanya, sudah bisa mencari makna kata dari setiap puisi layak, dan syair dan pantun. Oke lah. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang pertama kita sudah bisa apa? Tadi menentukan makna kata dari apa? Pantun. Bu Rinda tadi terdiri dari berapa bait? Kalau Bu Rinda, terdiri dari berapa bait? Kalau Said? Kalau pantun? Jadi kesimpulannya kita sudah
ya. Nah, ini ada refleksi. Apa nih? Kita kan sering ya kalau dalam setiap selesai pembelajaran materi yang sudah kita pelajari kita akan melakukan refleksi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, nanti silakan kalian boleh isi ya. Ya, isi. Ayo. Nah, di sini ada ya refleksi yang ini adalah apa yang sudah kalian pelajari yang ini. Jadi kalian tuliskan. Nanti siapa nanti nih yang mau mengemukakan tentang refleksi yang kita lakukan hari ini. Boleh kalau misalnya ada yang sudah boleh
bagian apa yang belum kalian kuasai? Kami sudah menguasai semua materi tentang puisi rakyat. 4. Apa upaya kalian untuk menguasai materi yang belum kalian kuasai? Mempelajari dan memahami. Yang kelima, hal apa yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan? Kita bisa berdiskusi dan mempresentasikan tentang puisi rakyat. 6. Menurutmu, apakah penting mempelajari teks brosur ini? Menurut kami, penting. Tepuk tangan. Ya, refleksi dari pembelajaran hari ini. Tadi yang pertama kita sudah menguasai tentang apa? Ciri-ciri dari pantun, ciri-ciri dari gurindam, dan ciri-ciri dari syair. Silakan dikumpulkan. Semuanya dikumpulkan dulu. Semuanya dikumpulkan. Ayo, silakan dikumpulkan. Ayo. Kumpulkan. Sudah ya, semuanya sudah dikumpulkan. Sudah ya, semuanya sudah dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi seputar tentang puisi rakyat? Duduk. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang puisi rakyat? Tidak ada lagi yang mau bertanya, yang sudah paham? Baiklah, kalau misalnya sudah paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat ya. Silakan, jangan cukup hari ini, tapi kalian silakan di rumah bisa dibaca lagi tentang puisi rakyat dan bisa dipelajari lagi. Sebelum nanti kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh siapa? Ayo, silakan doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Uswatun Hasanah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Dalam hal ini saya ditemani oleh Ibu Pepe. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Dan Ibu Devi selaku yang saya observasi. Selamat pagi Bu Devi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Sufi baik. Bu Sufi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya Bu Devi, pada waktu pra saya sudah mengatakan bahwa kita akan ada kegiatan satu kali lagi ya, yaitu pasca observasi. Hari ini pasca observasi ini kita ditemani oleh Ibu pendamping praktik. Silahkan perkenalkan, ini Ibu Wida, Ibu pendamping praktik saya. Bu Wida perkenalkan, ini Ibu Devi. Salam kenal juga. Rekan saya di SMP Negeri 13. Baik Ibu, saya akan menginformasikan seperti tadi di awal bahwa hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Setelah kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik atau observasi ya Bu ya tentang kegiatan pembelajaran Ibu. Nah, hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.
Insya Allah kalau bisa saya juga kalau tidak bisa Pasti bisa. Yang pertama Ibu, setelah kemarin Ibu melaksanakan observasi ya, atau kita melaksanakan observasi atau supervisi, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan tersebut berlangsung? perasaan saya senang ya, terus bangga juga, terus saya mengetahui juga, berterima kasih juga ke Bu Siti ya, saya sudah dilibatkan dalam kegiatan CGP itu untuk motivasi nanti saya, semoga nanti saya bisa ikut CGP. Semangat, ikut ya. Ya, insya Allah. Baik, jadi perasaannya senang dan bangga ya Bu ya. Baik. Ibu kira-kira kemarin Ibu kan sudah mengembangkan beberapa area pembelajaran ya Bu. Bagaimana dengan langkah-langkah atau pengembangan yang kemarin Ibu lakukan? Boleh diceritakan kembali Bu? Untuk pengembangan kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan ya Bu, terutama yang mungkin sudah Ibu lihat ya materi yang sudah saya sampaikan, saya melakukan pengembangan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan adanya diskusi kelompok, kemudian adanya presentasi, itu seperti itu, dan tanya jawab ya, Diskusi, presentasi, tanya jawab antaranya itu ya Bu. Baik, menurut Ibu sejauh mana keberhasilan Ibu kemarin dalam melaksanakan pembelajaran? Kalau untuk keberhasilan mungkin baru 75%. Masih ada ya beberapa siswa yang memiliki kekurangan, bukan kekurangan ya, kurang paham. Masih ada siswa yang kurang paham terhadap apa yang saya sampaikan. Banyak lagi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Masih ada siswa yang ya kalau dalam kegiatan pembelajaran kurang aktif gitu, siswanya kurang aktif. Jadi menurut Ibu kemarin area yang Ibu kembangkan baru 75% keberhasilannya ya. Kalau menurut Ibu dari segi Ibu, karena tadi saya simak itu dari segi siswanya ya, kalau dari segi Ibu dalam KBM tersebut, kira ada kekurangan tidak menurut Ibu dari cara Ibu? Dari apa yang saya sampaikan? Mungkin ada ya, mungkin ada beberapa hal juga yang mungkin banyak kekurangan, terutama dalam fasilitas ya, fasilitas yang ada gitu, masih kurang gitu, kurang mendukung dalam kegiatan pembelajaran siswa. Baik, jadi menurut fasilitas ya. Kenapa sih Bu hal itu bisa terjadi? Seperti kenapa kok anak masih belum bisa semuanya sesuai dengan harapan Ibu gitu ya. Terus kenapa di sekolah kok fasilitasnya kurang lengkap, jadi membuat pembelajaran yang saya sampaikan kurang maksimal nih gitu. Ya mungkin ada keterbatasan mungkin dari sarananya ya, sarana yang menunjang untuk kegiatan pembelajaran di sekolah masih ada. Terus ada beberapa anak yang masih, terutama dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia ya, anak masih ada yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan kamus seperti itu. Itu kan karena sarana yang adanya kurang gitu. Seperti itu. Baik, Ibu tadi di depan Ibu sudah mengatakan tentang beberapa kekurangan yang dihadapi oleh siswa maupun oleh Ibu sendiri ya. Nah, rencana ke depan Bu, apa yang akan Ibu lakukan supaya tidak terjadi seperti itu lagi? Mungkin saya akan lebih memodifikasi dalam pembelajaran supaya anak lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran, supaya anak itu lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi akan memodifikasi model pembelajarannya ya Bu ya. Baik. Kira-kira Ibu kapan Ibu akan melakukan atau melaksanakan sesuatu yang Ibu rencanakan tadi? Mungkin secepatnya.
supaya siswa itu apa ya dalam kegiatan pembelajaran keseharian mungkin lebih menggunakan model-model pembelajaran yang menunjang siswa itu, apalagi dalam kegiatan pembelajaran di bahasa Indonesia. Banyak siswa itu yang kurang menyukai, terutama dalam bahasa Indonesia mungkin berbasisnya teks ya, apalagi sekarang kan kurikulum merdeka gitu. Kita harus siswa itu berkembang gitu, tidak terpaku dengan, kalau dulu kurikulum 2013 kita terpaku dengan teks, padahal kan media belajar itu tidak hanya terpaku dengan teks, bisa menggunakan media yang lain gitu. Saya nanti ketika dalam kegiatan pembelajaran saya akan menerapkan hal yang ada di dalam kurikulum merdeka itu, diferensiasi ya, baik, bebas gitu, memberikan kebebasan ya, baik. Dari kata secepatnya tadi ya Bu, secepatnya bisa lebih dispesifikkan tidak Bu, misalnya nanti awal semester karena sekarang sudah hampir-hampir nih semesternya, boleh spesifikkan Bu ya? Kalau bisa saya nanti insya Allah akan mulai di awal semester 2 ya Bu. Anak-anak, terutama saya kan mengajar di kelas 7 ya Bu, kurikulum merdeka. Anak itu masih belum paham tentang bagaimana itu kurikulum merdeka. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kedepannya apa yang Ibu rencanakan segera terrealisasi ya Bu ya, dan membawa kebaikan untuk semua pihak yang bagi siswanya juga bagi gurunya, jadi nanti akan berdampak positif tentunya kepada sekolah kita ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, dan untuk selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan balik. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Siti, juga rekan sejawat Bu Siti, Ibu Yuni. Secara keseluruhan di video baik maupun televisi sudah saya gunakan yang durasinya lebih dari 1 jam ya Bu ya. Dan dari situ terlihat bagaimana awal sampai akhir pembelajaran itu langsung. Sebelumnya saya ucapkan selamat, saya jempol karena Ibu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Karena yang namanya supervisi itu pasti ada rasa grogi. Nah, di situ Ibu sudah bisa melewatinya dengan baik dan lancar. Juga tahapan-tahapan pembelajarannya juga alhamdulillah sesuai dengan alur yang seharusnya. Dan yang dikatakan tadi seperti diferensiasi KS yang kemudian positif sebenarnya itu adalah kesempatan kita. Tapi kita belum kenal dengan baik istilahnya. Nah, sekarang mungkin setelah ikut membantu Bu Siti di supervisi akademik yang berbasis coaching, itu sudah diperkenalkan. Dan barusan juga menyimak pasca observasi yang dilakukan Bu Siti dengan Bu Devi, mungkin sudah diketahui ya bahwa kita adalah sekarang versi supervisinya adalah coaching, yang mana solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi Ibu sendiri yang tahu jawabannya, tanpa menjudge, tanpa menyudutkan ataupun tanpa kami memberitahu jawabannya, dengan sendirinya jawabannya mengalir dari Ibu. Dan itu secara tidak langsung bisa dari sadari Ibu barusan melakukan. Pertanyaan pertama Ibu jawab seperti ini, dan pertanyaan berikutnya Ibu menjawab pertanyaan Ibu yang pertama. Seperti itu ya. Dan itulah teknik coaching, dengan berlatih sesering mungkin ya Bu. Nanti setiap permasalahan bisa dilakukan dengan coaching, termasuk supervisi itu sendiri. Jadi nanti rasa deg-degannya, rasa was-wasnya akan sedikit berkurang. Karena di kita komitmennya apa sih yang mau kita kuasai. Nah, jadi di sana kita harus fokus, berarti yang perlu kita kuasai dari sana. Dengan coaching pun kita akan melewatinya dengan enjoy, karena tidak ada salah di diri kita, yang ada ayo belajar sama. Seperti itu mungkinnya Ibu. Dan sebenarnya ada catatan kecil, tapi jawabannya sudah terjawab dengan sendirinya. Oh, jadi coachingnya berhasil.
Jadi dengan sendirinya mengalir, dan disitulah pentingnya seorang coach itu menguasai keadaan, bisa melihat gestur, dari tatapan, dari gerak tubuh, dan apa yang berulang kita menjadi tahu penasaran coach itu sendiri. Mungkin seperti ya Bu ya. Dan di situ sudah memahami itu, sudah belajar selama 6 bulan ke belakang. Jadi latihannya sudah berkali-kali mungkinnya Bu. Jadi sudah terlihat nih muncul pematiknya, udah muncul. Pokoknya saya ucapkan selamat sekali lagi. Dan umpan balik dari saya itu cuma pertahankan, jangan hanya sampai di supervisi aja. Penampilan kita bagus sesuai dengan alur ya, berpihak kepada muridnya benar-benar, diferensiasinya muncul, KSN-nya muncul, budaya positifnya ada gitu. Tapi bisa supervisi. Nah di hari-hari berikutnya tidak seperti itu pun dipertahankan seperti itu, karena hal yang baik itu mungkin godaan yang banyak ya. Jadi kita harus membiasakan itu. Jadi overall mengucapkan selamat dan semangat selalu, sukses selalu untuk Ibu sebagai teman sejawatnya Bu Siti, dan terima kasih sudah membantu kegiatan PGP ini yang mana membutuhkan rekan sejawat untuk berkolaborasi ya Bu ya, karena tanpa berkolaborasi pasti tidak akan segala tujuan di PGP ini susah, karena dengan bersama-sama beban yang berat akan terasa lebih ringan. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat Bu Siti sudah melewati supervisi akademik ini. Bu Devi, terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi, dan selamat sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Ida, saya ucapkan terima kasih atas umpan baliknya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari pra-observasi, lalu observasi, dan pasca observasi semua sudah terlewati. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pepe, terima kasih kepada Ibu Devi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.